Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Puput Sadia, Putri Sidabutar, Lema Media, Vila Sari, dan Septriandi. Di pertemuan kali ini kami akan membahas materi tentang regional specialization atau economy based model dan input-output analysis. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Septriandi. Kepada Septriandi dipersilahkan. Economy based model atau teori basis ekonomi dikemukakan oleh Henry W. Richardson. Richardson mengatakan bahwa hubungan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah atau faktor tertentu penentu utama pertumbuhan suatu daerah. Teori mengemukakan bahwa sebuah wilayah merupakan sosioekonomi terpadu, sehingga teori ini mendasari pemikiran teknik location continent. Ada dua kerangka konseptual pembangunan daerah yang dipergunakan secara luas, menurut Aziz 1994. Teori basis ekonomi yang beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya akan meningkat melalui peluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh suatu sektor basis dan sektor non-basis. Teori basis ekonomi yang beranggapan bahwa perbedaan tingkat imbalan diakibatkan oleh perbedaan lingkungan atau prasarana daripada diakibatkannya adanya ketidakseimbangan rasio modal tenaga. Dalam konsep ini, daerah terbelakang bukan karena tidak beruntung atau kegagalan pasar, tetapi karena produktivitasnya rendah. Namun tidak banyak studi empiris yang menggunakan kedua konsep ini, disebabkan kelangkaan data. Selanjutnya, menurut John Glenson, perekonomian dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu basic activity. Kegiatan basis adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang-barang dan jasa dan menjualnya atau memasarkan produk-produknya keluar daerah. Non-basic activity yaitu kegiatan bukan basis atau usaha ekonomi yang menyediakan barang-barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam wilayah ekonomi daerah yang bersangkutan wilayah saja. Artinya, kegiatan ekonomi bukan basis tidak menghasilkan produk untuk diekspor ke luar daerah. Oleh karena itu, lingkup produksi mereka itu dan daerah pemasarannya masih bersifat lokal. Kemudian, itu ada dua metode yang digunakan untuk membagi daerah dalam kegiatan basis dan non-basis, yaitu metode langsung, mengukur basis dengan menggunakan survei standar dan kuesioner. Cara ini dapat menghindarkan digunakannya kesempatan kerja sebagai indikator, tetapi metode ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Metode tidak langsung, yaitu termasuk metode yang menggunakan location metode tidak langsung, yaitu metode ini menggunakan metode location continent. Metode yang paling lazim digunakan dalam studi-studi basis empiris. Teknik LQ diterapkan pada masing-masing industri individual di daerah yang bersangkutan, dan konsumen yang lebih dari satu dipergunakan sebagai petunjuk adanya kegiatan ekspor. Asumsinya adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesifik daripada bangsa yang bersangkutan dalam produksi suatu barang tertentu, maka daerah tersebut mengekspor barang sesuai dengan tingkat spesifikasinya dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Vila Sari. Baiklah, Kepada Vila dipersilakan. baiklah selanjutnya yaitu ekonomi basis model. Secara umum, location quantity atau LQ dapat dirumuskan sebagai berikut. LQ PI per VT dibagi PI per VT atau PI per VI dibagi PI per VT.
Nah, penggunaan LQ sangat sederhana, serta dapat digunakan untuk menganalisis tentang ekspor-impor atau perdagangan suatu daerah. Nah, namun teknik analisis ini mempunyai kelemahan. Yang pertama itu, selera atau pola konsumsi dari anggota masyarakat adalah berlainan, baik antar daerah maupun dalam suatu daerah. Nah, yang kedua itu, tingkat konsumsi rata-rata untuk semua jenis barang tidak sama di setiap daerah. Jadi artinya itu jenis barang di suatu daerah itu tidak sama atau berbeda. Yang ketiga itu adalah keperluan produksi dan produktivitas buruh itu berbeda. Dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, nah maka dalam hal ini perlu diasumsikan bahwa penduduk di setiap daerah atau kabupaten mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada daerah yang lebih luas atau provinsi. Tingkat konsumsi akan suatu jenis barang rata-rata sama antara daerah, dan juga produktivitas keperluan untuk produksi yang sama antar daerah. Sistem ekonomi negara tertutup. Nah, kriteria yang digunakan adalah yang pertama itu adalah LQ lebih dari satu, yaitu menunjukkan bahwa sektor tersebut basis. Nah, artinya sektor tersebut memiliki prospek yang menguntungkan untuk dikembangkan karena mampu mengalokasikan ke daerah lain. Artinya itu daerah tersebut sudah dicukupi dan juga untuk daerah luar. Yang kedua itu atau LQ kurang dari satu itu menunjukkan bahwa sektor tersebut non basis dan kurang menguntungkan untuk dikembangkan serta belum mampu memenuhi semua permintaan dari dalam daerah sehingga harus didatangkan dari daerah lain. Next. Selanjutnya itu input-output analisis. Nah, input-output merupakan teknik baru yang diperkenalkan oleh Profesor Wasiliwe Leontief pada tahun 1951. Nah, teknik ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antara industri dalam rangka memahami saling ketergantungan dan kompleksitas perekonomian serta untuk mempertahankan keseimbangan antara supply dan demand. Yang selanjutnya itu sebagian besar kegiatan ekonomi memproduksi barang-barang antara input untuk digunakan lebih lanjut dalam pembuatan barang-barang akhir atau output. Nah, menurut Profesor J.R. Hicks, input adalah sesuatu yang dibeli untuk perusahaan, sedangkan output adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan. Pada hakikatnya, analisis input-output mengandung arti bahwa dalam equilibrium atau dalam titik keseimbangan jumlah nilai uang antar industri dan jumlah nilai uang output antar industri. Konsep dasar analisis input-output. Input suatu sektor didapatkan dengan cara membeli bahan baku dari sektor-sektor lainnya, dari rumah tangga, dalam bentuk jasa, tenaga kerja, pemerintah, misalkan saja dalam bentuk pembayaran pajak tidak langsung, penyusutan surplus usaha, serta impor atau M. Output suatu sektor akan didistribusikan dengan jalan dijual kepada sektor-sektor lainnya, dan untuk memenuhi permintaan akhir, baik yang berasal dari rumah tangga atau C, pemerintah atau G, investasi atau I, maupun permintaan ekspor atau X. Struktur perekonomian tersusun dari berbagai sektor industri yang satu sama lain berinteraksi melalui transaksi jual-beli. Hubungan antara input dan dengan output adalah linier. Nah, analisis model dilakukan pada kurun waktu tertentu, biasanya setahun, di mana akan selalu didapat identitas bahwa total input sama dengan total output atau berada di titik equilibrium atau keseimbangan. Nah, suatu sektor itu dianggap terdiri dari satu atau beberapa perusahaan dengan ketentuan utama bahwa output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut diproduksi oleh satu tingkat teknologi yang sama atau menggunakan teknologi yang sama. Baiklah, kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Puput Sadia. Kepada Puput dipersilakan. Baiklah, sekarang yaitu asumsi analisis input-output. Yang pertama yaitu keseluruhan perekonomian dibagi dalam dua sektor, yaitu sektor antar industri dan sektor permintaan akhir. Masing-masing dapat dibagi-bagi ke dalam subsektor.
Kemudian output total tiap sektor antar industri pada umumnya dapat dipergunakan sebagai input oleh sektor antar industri lain, oleh sektor input sendiri, dan oleh permintaan akhir. Lalu masing-masing industri hanya memproduksi satu produksi homogen. Kemudian harga permintaan konsumen dan permintaan faktor adalah tertentu atau given. Kemudian perbandingan antar hasil dan skala bersifat konstan. Lalu di dalam produksi tidak terdapat ekonomi dan disekonomi eksternal. Kemudian kombinasi input diterapkan dalam proporsi yang ditetapkan secara ketat. Proporsi input terhadap output senantiasa konstan. Next. Struktur analisis input-output. Tujuan utama dari analisis input-output adalah menghasilkan gambaran aliran antar industri-industri untuk menghasilkan keluaran produk bagi suatu sektor tertentu atau menjelaskan besaran aliran antar industri dalam hubungannya dengan tingkat produksi dalam setiap sektor. Adapun 3 macam klasifikasi hubungan input-output yaitu yang pertama adalah hubungan langsung, yaitu pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh sektor yang menggunakan input dari output sektor yang bersangkutan. Misalnya, kalau industri konveksi menaikkan produksinya menjadi 2 kali lipat, maka permintaan akan benang, tekstil, dan kancing juga akan naik lebih kurang 2 kali lipat. Kemudian, hubungan tidak langsung, yaitu pengaruh terhadap industri yang outputnya tidak digunakan sebagai input bagi keluaran industri yang bersangkutan. Misalnya, pengaruh industri konveksi terhadap industri jasa pengangkutan. Dan yang terakhir, homogen sampingan adalah pengaruh tidak langsung yang lebih panjang lagi jangkauannya daripada pengaruh langsung tersebut di atas. Misalnya, peningkatan reproduksi sektor industri tertentu akan meningkatkan pendapatan buruh industri atau peningkatan jumlah buruh yang berarti pula peningkatannya sejumlah buruh tersebut. Tabel input-output. Tabel input-output adalah suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menggambarkan transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi. Aspek yang ingin ditonjolkan oleh tabel I.O. adalah bahwa setiap sektor mempunyai keterkaitan atau ketergantungan dengan sektor lain. Seberapa besar ketergantungan suatu sektor ditentukan oleh besarnya input yang digunakan dalam proses produksi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007. Baiklah, terima kasih kepada Puput. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Sidabutar. Pada Putri, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini ada tabel ilustrasi tabel input-output. Keterangan dari tabel yang di atas yaitu permintaan antara adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk proses lebih lanjut pada sektor produksi. Yang kemudian ada permintaan akhir. Permintaan akhir itu adalah permintaan untuk konsumsi akhir yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal dan ekspor, isian angka menurut garis vertikal atau kolom menunjukkan pemakaian input antara. Kemudian ada input primer, dalam istilah yang lebih populer disebut nilai tambah. Next, berikutnya manfaat tabel input-output. Yang pertama, menyediakan informasi yang lengkap dan menyeluruh tentang struktur penggunaan barang dan jasa di masing-masing sektor, serta pola distribusi produksi yang dihasilkan. Kemudian, sebagai dasar perencanaan dan hasil makro, terutama yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, pembentukan modal, ekspor, dan impor. Yang kemudian yang ketiga, proses penyusunan tabel I.O. sekaligus juga dipakai untuk tujuan pengecekan dan evaluasi terhadap konsistensi data sektoral antara berbagai sumber,
sehingga berguna untuk perbaikan dan penyempurnaan data dasar dalam penyusunan pendapatan regional. Yang keempat, sebagai kerangka atau model yang untuk studi-studi kuantitatif seperti analisis dampak permintaan akhir atau konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal dan ekspor terhadap penciptaan output dan nilai tambah sektoral, tenaga kerja, serta ketumbuhan impor, proyeksi ekonomi, serta studi-studi yang bersifat khusus lainnya. Kemudian, langkah-langkah analisis input-output. Di sini ada tahap-tahap menghitung. Yang pertama, langkah-langkah analisis input-output yaitu matriks pengganda. Merupakan dampak yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dalam negeri sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel eksogen, perubahan nasional, perekonomian nasional, yaitu ada tahap-tahap menghitung matriks pengganda. Yang pertama itu menghitung matriks coefficient input atau matriks A, yaitu A I Z sama dengan X I Z per X Z. Yang keterangannya A I Z merupakan input sektor ke I oleh sektor ke J. Kemudian X I J merupakan penggunaan input sektor ke I oleh sektor ke J, dan XJ yaitu output sektor ke J. Dan yang berikutnya yaitu menghitung matriks I ke A, yaitu mengurangkan suatu matriks identitas, yaitu matriks dengan diagonal utama bernilai 1 dan unsur-unsur lainnya bernilai 0 terhadap matriks koefisien input. Yang kemudian menghitung matriks pengganda B dan total, yaitu matriks pengganda atau B dihitung dengan cara menginverskan matriks yang diperoleh pada tahap 2 di atas, atau B sama dengan buka kurung I dikurang A dikurang 1. Kemudian adanya langkah-langkah analisis input-output. Hubungan antara output dan permintaan. Yang kedua itu indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Hubungan antara output dan permintaan akhir dapat dijabarkan sebagai X sama dengan buka kurung I dikurang A tutup kurung dikurang 1F, di mana X adalah vektor kolom dari output, F adalah vektor kolom dari permintaan akhir. Yang artinya dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa dampak akibat perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi atau RJ dapat dirumuskan sebagai RJ sama dengan B1J plus B2J sampai dengan BNJ sama dengan sigma IB IJ. Atau dalam rumus yaitu jumlah dampak tersebut juga disebut sebagai jumlah daya penyebaran. Daya penyebaran merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke belakang atau backward linkage. Selanjutnya dengan membagi jumlah dampak tersebut dengan banyak sektor atau N dapat dihitung rata-rata dampak yang ditimbulkan terhadap output masing-masing sektor akibat perubahan permintaan terakhir. Yang kemudian adanya rumus keterkaitan ke belakang atau backward linkage, yaitu rumusnya alpha J sama dengan sigma B per I per 1 sigma I sigma J BQ. Dengan keterangan alpha J sama dengan 1 daya penyebaran sektor J sama dengan rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Alpha J lebih besar dari 1, yaitu daya penyebaran sektor J di atas rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi.
alpha J lebih kecil dari 1, yaitu daya penyebaran sektor J di bawah rata-rata daya penyebaran seluruh sektor ekonomi. Yang selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri Sidabutar. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Lanjut ke masih di langkah-langkah analisis input-output. Di nomor 2 tadi kan indeks daya penyebaran dan indeks derajat kepekaan. Dampak suatu output suatu sektor I sebagai akibat perubahan permintaan akhir seluruh sektor yang dirumuskan itu seperti SJ sama dengan sigma JB IJ, di mana nilai S, J disebut dengan jumlah derajat kepekaan, merupakan ukuran untuk melihat keterkaitan ke depan, forward linkage, sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah. Jadi, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, ada backward linkage dan ada forward linkage. Jadi untuk backward linkage itu kan keterkaitan ke belakang. Jadi contohnya misal suatu industri tekstil nih, di mana keterkaitan ke belakang dari industri tekstil tersebut adalah industri tekstil tersebut menciptakan produksi kapas atau zat pewarna untuk untuk mendukung industri tekstil tersebut. Kalau keterkaitan ke depannya, misalnya industri tekstil tersebut dapat mendorong tumbuhnya investasi industri pakaian misalnya. Langkah-langkah input-output selanjutnya, yang ketiga adalah analisis dampak. Dampak permintaan akhir terhadap output. Analisis dampak ini ada 3. Yang pertama, dampak permintaan akhir terhadap output. Itu rumus dampak permintaan akhir terhadap output itu adalah X sama dengan I kurang A dikurang IF. Artinya mengalihkan matriks pengganda dengan matriks permintaan akhir sesuai dengan penempatan data. Terus yang kedua ada dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto terlebih dahulu dibentuk matriks diagonal koefisien. Yang selanjutnya koefisien nilai tambah bruto dicari dengan cara membagi nilai tambah bruto input primer dengan total inputnya. Selanjutnya, untuk tahap penghitungan dampak permintaan akhir terhadap nilai tambah bruto ada 2 cara. Yang pertama, membentuk matriks diagonal koefisien NTB dengan cara membagi nilai tambah bruto input primer dengan total input. Yang kedua, mengalihkan matriks diagonal koefisien NTB itu nilai tambah bruto dengan matriks dampak permintaan akhir terhadap output yang telah dihitung sebelumnya. Analisis dampak yang ketiga adalah dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor. Untuk menghitung dampak permintaan akhir terhadap kebutuhan impor, diperlukan informasi mengenai komponen impor pada masing-masing sektor, baik untuk permintaan ataupun permintaan akhir. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi materi kali ini adalah ada 2, seperti yang kami bahas, ada economic based model dan input-output analysis. Untuk economic based model, teori basis ekonomi yang mengemukakan bahwa sebuah wilayah merupakan sebuah sosioekonomi terpadu, sehingga teori yang mendasari pemikiran teknik ELKI, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembadaannya. Selanjutnya, input-output analysis. Pada hakikatnya, analisis input-output ini mengandung arti bahwa dalam equilibrium jumlah nilai uang antar industri dan jumlah nilai uang output antar industri. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Akhir kata kami undur diri dari kelompok 4 undur diri.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.